Salam. Nyamuk. Setengah jam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada at-tauba wa harama al-israr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar amma ba'd. Sahabat ngintai Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut kedua malam hari ini mengaji kitab Wasiatul Mustafa dan kitab Minahus Saniyah yang ditulis oleh Sayyid Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitab ini menerangkan wasiat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Waalaikumsalam. Aduh, Mang Sahroni, alhamdulillah sehat. Kumaha di sana, Mang Sahroni sekeluarga? La hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi syai'un lillahi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وثم الفتى إلى جميع الأئمة الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الأولياء تسعة بلغنا في بلدان إندونيسيا وشر الأرواح الأولياء في العرب والعجم وصلى الله وسلم والحرام ونورهم بكرامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى شيخنا سيد عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وفرع وأصولهم وجمع علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo silahkan. Di halaman ketiga wasiat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, ma safara ahadun taliban al-harama masyian illa kana asyaitanu qarinahu. Wahai Ali, mau tawi parang safirokan golek
sapa ahadun suwici-wici menungso taliban mencari al-harama ing perkara haram masyian dalam keadaan berjalan kaki, illa kana kecuali ada siapa asyaitonu syaitan itu korinahu menjadi temannya seseorang ahad. Jadi kata Nabi Muhammad SAW mewasiati atau menasehati, memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau ada orang yang mencari perkara rezeki atau sesuatu yang haram, maka pasti tidak ada yang menemaninya kecuali kata Rasulullah asyaitanu qarinahu, syaitan menjadi temannya. Perkara barang yang haram tentu sudah pasti kita tahu haram cara memperoleh, haram zatnya. Maka kita harus menjauhi sesuatu yang haram, yang syubhat saja kita tidak diperkenankan. Apalagi para ulama kita sangat-sangat menjaga. Wala rakiban, dan tidak mengendarai illa kana kecuali ada siapa man radifahu menungganginya, siapa asyaitanuhu akan man. Kalau dia berjalan kaki maka akan ditemani oleh syaitan. Kalau dia berkendaraan maka yang membantu memperjalankan kendaraannya dengan cepat itu adalah syaitan. Maka perjalanan kita dalam mencari rezeki, niatkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau rezeki itu posisinya haram, mudah-mudahan Allah jadikan yang halal. Jadi kita temui yang halal. Tapi ingat, jangan diniatkan mencari rezeki yang haram. Niat maling, niat mencuri, menipu, korupsi. Lalu apa jadinya? Wala jamaah, dan tidak mengumpulkan siapa ahadun seseorang malan akan harta haraman yang haram, illa akalathu kecuali memakanhu akan malan siapa asyaitanu syaitan. Jadi yang kita makan kalau barang itu haram adalah yang memakannya syaitan. Mulai dari cara mencarinya, ketika niat mencari rezeki yang haram, kalau berjalan kaki ditemani oleh syaitan. Kalau yang berkendaraan maka akan menjadikan penunggang dan ikut menungganginya, ikut mengendarainya siapa syaitan. Lalu ketika kita menikmati makanan yang haram itu maka tidak ada yang menemaninya kecuali yang ikut makan adalah syaitan. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk menjauhi segala sesuatu hal yang haram. Lalu apalagi nasihat Ali, nasihat Nabiullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Wala nasiya, dan tidaklah lupa siapa ahadun seseorang ismallahi akan nama Allah Ta'ala Maha Nur Allah, indal jima'i ketika jima, illa syarikahu kecuali menemani hu akan man siapa asyaitanu syaitan fi waladihi dalam keturunannya. Nah ini sudah lain lagi. Dalam perkara berhubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, janganlah lupa untuk berdoa dengan menyebut nama Allah. Ya. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan, setidaknya berdoa. Mengapa kalau tidak berdoa maka akan menjadi teman dan ikut menikmatinya adalah syaitan. Begitu pula sampai dengan anak keturunan kita akan ditemani dan didampingi oleh syaitan. Na'udzubillah. Oleh karena itu berhati-hatilah. Wa dzalika, dan yang demikian itu qauluhu, karena ada firman Allah Ta'ala malur siapa Allah, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa addalahum, dan menemaninya hum akan insan fil amwali di dalam harta, wal auladi dan anak-anak keturunan, wa adahum itu sudah menjanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dalam perkara mencari harta diniatkan mencari yang halal. Begitu pula dalam posisi berhubungan suami istri mesti menyebut nama Allah, jangan sampai lupa. Jangan karena sudah nafsu lalu lupa menyebut nama Allah, menyebut asma Allah. Berhubungan yang halal pun diharuskan menyebut nama Allah. Yang haram tentunya tidak diperbolehkan. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Wasiatul Mustafa yang selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, la yakbalullaha ta'ala, la yakbalu tidak menerima siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, salatan akan solat bila wudu'in tanpa wudu, wala sadaqatin dan tidak juga menerima siapa Allah sadaqah akan sadaqah minal haramin dari harta yang haram. Dua hal ini maka perlu belajar sholat, belajar wudunya, belajar tata caranya, penting. Karena sholat tanpa berwudu Allah tidak menerima sholatnya. Begitu juga sedekah dari harta yang haram Allah tidak menerimanya. Bagaimana kalau orang mendapatkan harta yang haram kemudian disedekahkan? Maka kelak pahala sedekah itu, harta itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Di dalam syarahnya Wasiatul Mustafa ini, kelak akan dicampakkan ke dalam neraka. Tentu tidak enak. Kita gunakan hal yang baik, hanya baik di mata manusia, tapi tetap tidaklah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minuna fi ziyadati fi dinihi ma lam yakul haram. Wahai Ali, tidaklah akan bertambah atau tetap di dalam hati seorang mukmin tambah agamanya, keyakinannya, ma lam yakul yang mana dia tidak makan akan perkara yang haram. Waman dan mula orang faroko yang berpisah, memisahkan diri atau menjauhi ulama, maka mata akan mati apa qalbahu hatinya, man wa'ama dan buta an ta'atillahi daripada taatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi nasihat Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya adalah bahwa memakan makanan yang haram akan membuat hati kita atau agama kita akan semakin berkurang. Kenapa? Karena harta yang haram akan membuat hati kita menjadi keras. Mengapa tidak? Karena bagaimanapun prosesnya ditemani oleh syaitan, didampingi oleh syaitan, lalu makan dengan makanan yang haram, maka akan membekas di dalam hati kita, maka keras dan hati kita akan tertutup daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah pasti akan jauh kita dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya harta yang haram itu luar biasa dinikmati di dunia ini. Semakin melakukan hal yang haram, semakin banyak hartanya, maka itu sudah namanya istidraj. Tidak ada ujian bagi mereka yang tidak beriman. Sahabatku yang dicintai Allah. Lalu hati kita akan menjadi gelap. Hati kita menjadi mati. Siapa? Mereka yang menjauhkan dirinya daripada para ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, mati hatinya, wa'ama an ta'atillah dan buta. Dia tidak dapat melihat kebaikan. Pada orang-orang yang baik melakukan kebaikan, tetapi justru dia akan menilai keburukan. Begitulah orang yang jauh dari ulama, jauh daripada nasihat. Maka waspadalah. Di dalam kitab Nasaihul Hibad itu disebutkan
bahwa kelak umat Rasulullah SAW akan menjauhi para ulama dan fuqaha, maka kelak Allah akan berikan ujian. Di antaranya yang pertama, Allah akan berikan ujian pemimpin yang zalim. Lalu yang kedua, orang yang menjauhi para ulama dan fuqaha akan Allah uji keluar dari dunia ini dengan su'ul khatimah. Oleh karena itu, marilah kita waspada. Yang dirahmati Allah, ini adalah nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tentu berlaku juga kepada kita semua. Lalu yang selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, man bermula orang qara'a yang wajah siapa man Al-Quran akan Al-Quran, walam yahillu halalahu, dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, walam yahrum, dan tidak mengharamkan haramahu apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kana, maka ada siapa man minalladzina, termasuk golongan orang-orang, nabdhu kitaballahi wara'a zuhurihim, kelak di hari akhirat akan memperoleh kitab atau catatannya melalui punggung belakangnya. Ya. Jadi membaca Al-Quran, baca artinya, jangan hanya dibaca saja. Kalau tahu yang dihalalkan Al-Quran maka halal, yang haram maka menjadi haram. Jangan kemudian yang halal dijadikan haram, yang haram kemudian dijadikan halal. Yang dirahmati Allah, kalau sudah demikian, mengetahui tentang hukumnya, kemudian dia tetap melakukannya, maka kelak di hari kiamat dia akan memperoleh kitab atau catatan pribadinya melalui punggung belakangnya, bukan menerima dari arah yang dari depan atau melalui tangan kanannya. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian kajian singkat kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ahlil qudri unta wa dhakarin, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi al-kulla halalan da'iman, wa akhilla atkiyan ulama, nukhudha bil khairi wa nu'fa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, wa qadi 'anna Rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulal manun, waghfir wastur anta akrama man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi linnasi shifa, wa 'alal alil kirami syurafa, wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma bina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka, wa la tuwallina waliyan siwaka, wa la taj'alna mimman khalafa amra wa 'asaka, wa asmallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.